Oke, berdoa dapat dicukupkan. Nah, kayaknya sekarang aku bakal bahas ulang soal yang dikasih Bu Dini, cuman yang forecasting, forecasting sama valuation. Tapi karena aku belum belajar, kalau misalnya salah tolong dibenerin ya. Ntar aku buka soalnya dulu. Nggak apa-apa ya, bahas itu aja. Nggak apa-apa ya, belum ngerti juga soalnya. Oke, udah kelihatan belum share screen-ku? Kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke. Jadi, nah ini kan soalnya tentang PT Parma tuh. Jadi di sini tuh dibilang, kata Budini itu kan kita harus ngerti dulu tuh sama konteks soalnya. Jadi pertama-tama kita baca dulu. Tapi karena kita udah pernah bahas ini, jadi kita langsung skip ke bagian-bagian yang penting aja ya. Misalnya kayak ini, bagian yang informasi yang penting di forecasting tuh, salah satunya tuh gini dulu deh. Kalau forecasting itu sebenarnya kita itu mau nyoba buat cari tahu tahun depan sama tahun-tahun sebelumnya itu gimana sih kinerja perusahaan. Jadi kita nge-forecast laporan keuangannya berdasarkan data historisnya kayak gitu. Data historis sama data tambahannya. Nah, kalau forecast itu secara umum dia itu ada 11 step. Jadi dari sales sampai kita tahu berapa sih equity-nya itu. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih apa sih komponen-komponen dari forecasting. Nah, karena kita kan ujiannya online nih, jadi gampang gitu langsung ngelihat dari format yang udah ada. Nah, misalnya kayak forecast sales nih, yang pertama. Kan kita udah dikasih data sama data 3 tahun terakhir tuh. Nah, di sini dikasih tahu juga kalau dia itu sales PT Parma itu akan tumbuh sebesar rata-rata pertumbuhan dalam 3 tahun terakhir. Nah, caranya nyari kayak gimana? Kita cari tahu dulu nih berapa sih kenaikan sales dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya kayak dari tahun, oke, ini kerjaanku waktu ini. Nah, cara cari sales growth-nya itu, sales tahun ini dikurangin sama sales tahun sebelumnya, dibagi sama sales tahun sebelumnya. Kenapa kayak gitu kan? Sama kayak berapa sih peningkatan penjualan berapa sih peningkatan penjualan tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, itu namanya sales growth kan. Nah, caranya nyari itu kayak gitu. Karena di sini kita dikasih tahu datanya itu tahun 2017, 2018, sama 2019, kita cari tahu dulu kenaikan sales tahun 2018. Cara cari tahu kenaikan sales tahun 2018 itu caranya, tadi nggak ribet. Sales tahun 2018 itu cara cari tahu kenaikannya itu sales tahun 2018 dikurangi sama sales tahun sebelumnya dibagi sales tahun sebelumnya. Nah, cara nyarinya kayak gini. 9% itu dapatnya dari sales tahun 2018 dikurangi sales tahun 2017 dibagi sama sales tahun 2017. Nah, udah nih kita dapat angkanya. Terus, untuk tahun 2019, sama juga caranya. Jadi, sales tahun 2019 dikurangi sales tahun 2018 dibagi sales tahun 2018. Kenapa kita caranya nyari kayak gitu? Karena dikasih tahu di soal di keterangannya bahwa rata-rata dari kenaikan sales tahun 3 tahun sebelumnya. Tapi ini tergantung konteks soal ya, bisa jadi di soalnya itu udah di state gitu. Misalnya kenaikan sales tiap tahun itu
5%, 7% kayak gitu. Kalau misalnya konteksnya kayak gitu, kita langsung aja pakai persentase yang dikasih. Tapi karena belum dikasih tahu, jadi kita nyari dulu berapa rata-rata sales growth-nya. Nah, rata-rata dari sales growth-nya itu kenaikan tahun 2018 ditambah kenaikan tahun 2019 dibagi 2. Karena itu kan kenaikan dari 2017 ke 2018 sama kenaikan dari 2018 ke 2019. Kalau aku kecepatan bilangin ya. Oke, udah dapet nih angkanya 8%. Nah, kita nge-forecast untuk 3 tahun ke depan kan. Jadi 2020, 2021 sama 2022. Cuman karena nanti kita mau ngomongin valuation, berarti kita juga tambahin lagi 1 tahun untuk terminal value-nya, kata Bu Dini kayak gitu. Nah, cara nyari yang forecast tahun 2020, caranya tinggal sales tahun sebelumnya dikali 1 plus berapa sih sales growth rata-ratanya. Kenapa kayak gitu? Karena kan sales tahun ini itu sama dengan sales tahun lalu ditambah sales growth-nya. Makanya di sini rumusnya kayak gini. 1 plus G5 itu kan 8%, angka yang kita dapat tadi, dikali sama sales growth tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun 2021 sama juga. 1 tambah sales growth-nya dikali sama sales tahun sebelumnya, yang 2020 kita pakai angkanya. Karena ini udah ada Excel-nya, ya udah. Jadi tinggal masukin satu rumus di Excel kayak gitu. Sampai sini jelas ya. Nah, kalau tentang atau itu kan sebenarnya atau itu kan buat nyari NOA ya. Jadi kalau di soal tuh awalnya yang di sini ini kosong nih sebenarnya. Oke, awalnya tuh dia kosong, aku kosongin aja deh. Oke, awalnya itu dia kosong kan. Nah, diketahui data NOA tahun-tahun sebelumnya tuh. Jadi di sini kita harus cari tahu dulu atonya itu berapa. Oke, jadi kan kita tahu rumus NOA itu adalah sales per ato. Sehingga ato itu kan diganti aja sales per NOA. Kenapa kita ganti rumusnya kayak gitu? Karena kita nggak tahu nih tahun-tahun sebelumnya atonya berapa. Nah, perlu diketahui juga, biasanya ato itu stabil, rata-ratanya stabil gitu. Jadi misalnya kalau kita dapat berapa gitu rata-ratanya. Atau kalau misalnya dia atonya tinggi banget, lama-kelamaan itu dia bakal turun dan cenderung stabil. Makanya karena kita dapat datanya itu di sini NOA yang tahun-tahun sebelumnya, kita cari tahu dulu nih atau tiap tahun tuh berapa kayak gitu. Kenapa? Nanti atau yang kita dapetin dari angka-angka aktual itu kita cari rata-rata atonya buat dimasukin ke forecast kayak gitu. Nah, cara nyari atonya itu kayak yang aku bilang tadi, karena NOA sama dengan sales per ato, jadi atonya itu kita balik sales per NOA. Nah, kita pakai data aktualnya, misal kayak tahun 2017. Ya udah tahun 2017 kita cari atonya. Sales per NOA berarti ya udah tinggal sales dibagi sama NOA-nya berapa kayak gitu. Sama juga tahun 2018 salesnya dibagi sama NOA-nya. Tahun 2019 juga kayak